Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak-kakak. Tugas aktivitas ini menyebutkan atas terima kasih aku. Aku udah bisa dapat kado, bisa bermain, bisa belajar, bisa menghafal perkalian. Aku mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Aku udah bisa belajar dan bermain dengan teman-temanku. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih kakak Layan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di IMPA pada pagi hari yang cerah ini adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita dengan sungguh-sungguh, adik-adik tahu dong apa yang harus lakuin terlebih dahulu. Kita gerakin badannya dulu supaya kita tambah semangat, kita mau pemanasan, supaya kita semangat nih buat mendengarkan firman Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Yuk adik-adik siapin badannya buat bergerak-gerak terlebih dahulu, karena kita akan ice breaking terlebih dahulu. Lagu pertama adalah lagu Anak Terang, Aku Anak Terang. Siapin posisi adik-adik senyaman mungkin supaya geraknya lebih leluasa untuk bersukaria memuji Tuhan. Nah adik-adik, karena masih semangat, kita masih mau gerak-gerakin badan kita mau nyanyi lagu selanjutnya, yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dalam lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Nah adik-adik masih pada semangat dong pastinya, karena lagu Ice Breaking ini masih ada nih. Selanjutnya kita bakal nyanyiin lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai IMPA kita pada pagi hari ini, kita bangkit terlebih dahulu untuk menyanyikan Mars Pekat PA. Mars Pekat PA akan dinyanyikan oleh Kak Jogi. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujud
Nah adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Terambil dari Kidung Ceria 12, Pujilah Tuhan Sang Raja. Nah adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang akan membawa kita dalam peribadahan kita pada pagi hari ini, yang akan membimbing kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa yang makasih yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat melaksanakan impa kita kembali pada pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini agar kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami juga siap melakukan ibadah-Mu sampai akhir dan mendengarkan firman dari Kakak Layan dengan baik. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini nats pembimbing terambil dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama Kakak bacakan. Kemuliaan Simon yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian nats pembimbing kita pada pagi hari ini, terpujilah Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dari Kakak Layan kita akan memuji Tuhan kembali melalui Kidung Ceria 136 yang berjudul Kitab Suci Hartaku. Kita untuk memulai ibadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti impa pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan siapkan hati dan pikiran yang tenang agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik yang di rumah kabarnya? Semua masih sehat? Puji Tuhan, masih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan cerita untuk minggu ini, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau baca Alkitab kita dari Yesaya 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nah, adik-adik kita buka Alkitab kita dari Yesaya 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita sama-sama baca dengan judul perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Pada mereka akan
maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah adik-adik, tadi dari pembacaan kita hari ini, Kak Vina mau ajakin adik-adik semua mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Nah Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk memberikan terang atau untuk menerangi dunia ini. Nah tapi sebelum kita masuk ke inti dari firman kita, Kak Vina punya satu kata dulu nih di sini. Apa ya bacanya ya? Coba kita eja sama-sama ya. D ada, M ama, I. Damai. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa sih itu arti damai? Apa? Iya, betul banget. Jadi, damai itu adalah saat perasaan adik-adik senang atau perasaan orang lain juga senang. Nggak ada lagi perasaan takut, nggak ada lagi perasaan ingin berantem, nggak ada lagi orang-orang berantem nih. Nah itu adalah damai sejahtera. Nah adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan membawa terang untuk dunia ini sambil juga membawa damai sejahtera. Nah damai sejahteranya ini diberikan kepada siapa? Kepada kita anak-anaknya, kepada adik-adik, kepada Kak Vina, kepada papa mama adik-adik, semua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Asalkan kita juga hidup dan berperilaku baik adik-adik. Nah, tadi kan Kak Vina bilang Tuhan datang ke dunia ini sudah memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Nah, tugas kita apa sih kalau udah diberikan damai sejahtera? Yaitu meneruskan lagi nih adik-adik damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita teruskan lagi nih terang yang sudah Tuhan bawa ke dunia ini. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memberikan damai sejahtera itu kepada orang-orang lain. Gak cuma sama keluarga doang, tapi sama teman-teman adik-adik juga yang di sekolah. Nah, tapi apa aja sih perilaku yang membawa damai sejahtera? Adik-adik tahu nggak apa? Nah, sini kakak banyak contohnya nih. Yang pertama, nah, sayang kepada kakak atau adik yang di rumah, maupun juga yang di gereja atau adik sepupu, kakak sepupu, kita harus sayang kepada mereka. Walaupun mereka nih ada yang bandel, ada yang nakal, tapi kita harus tetap menyayangi mereka. Karena dengan menyayangi kakak atau adik atau saudara-saudara kita akan mendatangkan damai sejahtera itu. Nah, yang kedua apa nih? Tara, memberikan semangat. Nah, memberikan semangatnya tuh pas apa sih Kak Vina? Memberikan semangat waktu ada teman yang lagi sedih. Nah, adik-adik berikan semangat supaya dia nggak sedih lagi. Atau selain memberikan semangat juga bisa memberikan kata-kata positif ke teman-teman yang lain. Misalnya mau memuji teman. Waktu dapat nilai 100 kita puji, wah pinter banget kamu bisa dapat 100. Atau kalau ada tugas mewarnai, menggambar, nah kita puji hasil karya teman-teman kita. Kita bilang, wah bagus ya hasilnya, kamu keren gitu. Nah itu juga dapat membawa damai sejahtera. Kalau misalnya kita puji teman kita, kita berikan semangat teman kita pas lagi sedih, mereka pasti akan senang kan? Nah itu adalah damai sejahtera. Terus apa lagi Kak Vina? Ada apa nih? Membantu orang tua di rumah. Nah adik-adik kalau di rumah suka membantu papa mama yang lagi kerja, bisa mungkin yang udah lebih gede, kelas 3, udah bisa nyapu, udah bisa ngepel. Nah pasti mama kalau dibantu pekerjaan rumahnya pasti senang kan? Iya, udah nggak capek lagi harus beresin rumah. Nah itu juga bisa membawa damai sejahtera di rumah untuk orang tua kita. Nah yang keempat apa sih? Apa lagi ya? Tada, ini dia, mau
meminta maaf, berani meminta maaf. Kalau adik-adik tahu itu salah, adik-adik harus mau atau harus berani meminta maaf. Misalnya adik-adik bohong sama papa mama, nilainya di sekolah dapat 3 tapi bilangnya 9 mah. Nah, itu harus kalau adik-adik tahu itu salah, adik-adik harus berani meminta maaf. Oke, nah Kak Vina yakin pasti adik-adik yang di rumah semua tahu perilaku-perilaku apa aja sih yang membawakan damai sejahtera. Nah tadi kan Kak Vina udah kasih beberapa contohnya. Pasti adik-adik yang di rumah tahu apa lagi yang harus adik-adik lakukan, yaitu berbuat baik untuk mendatangkan damai sejahtera. Oke, jadi sampai di sini dulu cerita Kak Vina minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang Kak Vina sampaikan ya kepada adik-adik semua. Dan juga adik-adik selalu ingat untuk selalu memberikan damai sejahtera kepada orang-orang sekitar adik-adik. Oke deh, sampai ketemu minggu depan. Oh iya, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita bikin aktivitas yuk. Yuk kita lihat aktivitasnya apa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, oke, sekarang kembali lagi nih sama Kaniel. Dan saat ini kita akan melakukan aktivitas. Udah tahu belum nih aktivitasnya ngapain? Ya, mungkin kalau adik-adik udah lihat di posternya, saat ini kita akan melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai. Ayo siapkan dahulu alat mewarnainya dan juga buku gambarnya atau kertas HVS. Oke, yang penting adik-adik bisa menggambar dan mewarnai di kertas tersebut. Apa aja boleh, oke? Siap? Oke. Sesuai dengan firman yang telah diberitakan pada hari ini, maka tema menggambar dan mewarnai juga sama dengan firman yang telah diberitakan, yaitu Tuhan Yesus, Sang Pembawa Damai dan juga terang dunia. Jadi, kakak akan memberikan satu contoh gambar yang bisa adik-adik tiru sebagai acuan dalam mengerjakan aktivitas kali ini. Disimak baik-baik ya gambarnya. Nah, jadi itu adalah contoh yang bisa adik-adik tiru dalam menggambar dan mewarnai. Tapi tenang saja, adik-adik bisa melakukan menggambar dan mewarnainya sesuka adik-adik, sekreativitas adik-adik. Yang penting tetap sesuai dengan tema, yaitu Tuhan Yesus, Sang Pembawa Damai dan terang dunia. Jangan lupa digambar dan diwarnai yang menarik ya. Ditunggu aktivitasnya di minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih. Nah adik-adik, gimana tadi firman yang telah adik-adik dengar? Semoga masih ingat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali melalui Kidung Ceria 160 berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teduh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu tak runtuh. Syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga buat kakak Layan yang menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya firman yang dapat kami dengar, dapat kami pahami dan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, terima kasih banyak atas kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan yang melimpah bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati sekolah kami, apa yang kami lakukan dan aktivitas yang kami lakukan di dalam sekolah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti
beribadah pada minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan yang berlimpah, dan juga semoga mereka bisa ikut lagi beribadah pada minggu depan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka baik di luar maupun apapun kegiatan yang dilakukan mereka, walaupun Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan jaga mereka, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan lindungi setiap kegiatan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak layan PLKPA ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap aktivitas dan pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena begitu besar berkat dan rahmat Tuhan kepada kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita berikan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan melalui Kidung Ceria 217 217, beri padanya. Adik-adik, kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan ya. Adik-adik, setelah memberikan persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu agar persembahan yang kita berikan dapat terberkati. Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami yakin dan percaya Engkaulah pemberi berkat dan Engkaulah sumber rahmat bagi kita semua. Ya Bapa, persembahan yang kami berikan ini asalnya daripada-Mu lah ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan agar dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi sekitar kami. Ya Bapa, berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi, dan pada Minggu pagi hari ini kakak akan mewartakan warta PLKPA. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada Minggu pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya, serta dikumpulkan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Oke, sekarang kakak juga akan menginformasikan yang kedua, yaitu adalah info Natal PLKPA yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2021 ya adik-adik, melalui video YouTube adik-adik. Oke, lalu sekarang PLKPA akan mengadakan lomba adik-adik untuk perayaan Natal kita. Apa lombanya? Nah, lombanya itu adalah untuk mewarnai celengan adik-adik. Nah, celengan ini akan disediakan oleh kakak layan PLKPA dan sekaligus dibagikan untuk goodie bag Natal PLKPA ya adik-adik. Celengan dan goodie bagnya itu bisa adik-adik ambil pada tanggal 18, 19, 24, 25, 26, dan 29 Desember ya adik-adik. Dan pokoknya di setiap hari Minggu adik-adik. Nah, untuk info lomba mewarnai celengan ini adik-adik, durasi lombanya sampai pada tanggal 31 Desember ya adik-adik. Nah, jadi untuk bisa ikut lomba paling lambat ambil goodie bag dan celengannya itu pada tanggal 29 Desember ya adik-adik. Dan bagi pemenang akan diambil dari satu anak layan di setiap kategori kelas. Jadi dari kelas TK, kelas kecil, kelas tanggung, itu kita akan mengambil satu pemenangnya ya adik-adik, dan akan diumumkan pada saat IMPA melalui lewat Zoom ya adik-adik tanggal 2 Januari 2022. Oke, bagi adik-adik yang bersedia untuk mengikuti lomba Natal PLKPA, adik-adik dapat mengikutinya dan melihat informasinya lebih lanjut melalui poster berikut ini ya adik-adik. Oke, itu saja warta PLKPA dari kakak. Tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah masing-masing ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke
Oke adik-adik, nggak terasa kalau impak kita udah di penghujung nih, kita harus berpisah terlebih dahulu. Tapi sebelum kita menutup impak kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan terlebih dahulu melalui Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kita untuk doa penutup, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyiapkan hati dan pikiran yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya.